Halo, long time no see ya. Udah lama gak bikin video. Anyway, kali ini pengen ngomongin tentang reference manager. Sebelum itu, gimana kabarnya yang lagi pada nulis tugas akhir, proyek akhir, skripsi, tesis, disertasi, segala macam? Pasti ini dong, erat dong kaitannya dengan reference manager. Reference manager itu buat apa ya? Jadi misalnya kalian lagi bikin tulisan, entah itu mau tulisan TA, skripsi, maupun jurnal artikel begitu, nulis paper gitu misalnya, pasti kan ada saya tulis aja di sini ya, misalnya pendahuluan gitu. Terus kalian pengen cerita apa? Nah, nanti misalnya mengeluarkan atau menulis suatu kata-kata hasil parafrase dari paper-paper yang baru kalian baca atau yang pengen kalian sitasi gitu. Terus nanti kalian akan nulis nama penulis NNN misalnya, terus tahun gitu kan. Ini contoh aja. Terus nanti di terakhir kan pasti daftar pustaka. Pasti kalian akan ngelis daftar pustakanya gitu kan. Nah, ini bisa sih manual ditulis sendiri-sendiri satu persatu gitu, maksudnya misalnya habis nulis ini terus ntar dituliskan, atau kalau mau otomatis juga bisa. Pengen nggak? Pengen dong yang otomatis. Nah, ada dua paling tidak ya, mungkin lebih, ada paling tidak ada dua perangkat atau software begitu yang bisa kalian pakai untuk reference manager ini. Salah satunya Zotero, salah duanya atau satunya lagi adalah Mendeley gini ya. Nah, ada dua. Kalau kalian search ini juga bisa Mendeley desktop. Nah, yang warna merah pasti udah sering lihat ya. Yang Zotero ini juga mungkin udah sering lihat. Bisa pakai salah satunya atau dua-duanya. Kalau saya pribadi cenderung milih yang Zotero karena dia lebih ringan, tidak terlalu merepotkan si Microsoft Word ketika nanti dipakai. Jadi kali ini kita bahas satu aja, yaitu Zotero. Nah, gimana cara makainya? Pertama-tama kalian harus install dulu tentu saja si Zotero ini, Zotero Personal Research Assistant. Ini saya close aja. Semoga internetnya nggak lama. Oke, nah ini nanti kita download aja. Kemudian setelah download tentu saja diinstal. Lalu nanti akan muncul pada komputer Anda sekalian software Zotero. Nah, nanti ini masih kosong biasanya. Ini saya ada isinya karena udah beberapa lama memakai Zotero ini. Kemudian ceritanya software Zotero ini nanti akan berkomunikasi dengan Microsoft Word Anda. Nah, caranya gimana? Caranya di Microsoft Word-nya juga harus punya dong menu Zotero ini. Kalau baru pertama kali install, bisa jadi menu Zotero ini belum ada. Nah, cara memunculkannya kita lihat. Saya carikan dulu di mana ya menunya. Oh, di sini. Edit, kemudian preference. Nah, lalu ada, silakan pilih ke tab site ini. Lalu pada tab site pilih word processor, kemudian install. Nah, di sini di tempat saya tulisannya sudah reinstall karena sudah diinstal. Nah, ini nanti diinstal Microsoft Word add-in-nya, kemudian di OK, maka nanti menu yang ini akan muncul di Microsoft Word, saudara sekalian. Nah, kemudian cara pemakaiannya sekarang ya. Nah, misalnya ini kita sedang menulis suatu kalimat, lalu kalimat ini adalah hasil dari sitasi suatu paper misalnya. Nah, nanti tinggal kita pilih tab Zotero, lalu ke add atau edit citation. Kemudian Anda bisa milih nih citation style-nya, bisa
American Political Science Association, apa 7th edition, Harvard dan sebagainya, atau IEEE ini, Vancouver dan sebagainya. Coba saja kita pilih salah satu aja ya, misalnya yang ini, Cite Right 12th edition Harvard. Why? Nggak apa-apa, pilih aja. Nanti bisa diganti kalau misalnya tidak sesuai dengan apa yang disarankan di baik itu kalau di jurnal kan biasanya ada author guidelines. Nah, itu diikuti citation style-nya pakai apa. Nah, misalnya pakai yang saya pilih tadi. Kemudian akan muncul nih pop-up window seperti ini. Nah, tinggal kita search. Anda bisa search nama autornya, misal siapa ya? Misal Nur siapa? Nah, ini nanti akan muncul sendiri nih judul-judul yang sedang Anda cite. Atau Anda juga bisa search judulnya, keywordsnya, misal keywordsnya flood gitu ya. Nah, nanti ada satu paper yang tersimpan di Zotero saya tentang flood. Nah, misalnya begini, Anda tinggal enter aja, klik enter, nah akan muncul secara otomatis. Terus nanti gimana dengan daftar pustakanya? Kita lihat di sini. Untuk nambahinnya, kayaknya yang ini ya, add or edit bibliography ini, nah nanti akan otomatis ke list ini daftar pustaka yang Anda citasi. Ini juga bisa menghindari bahwa ada daftar pustaka yang tidak Anda citasi, misalnya daftar pustakanya ada 20 misalnya, tapi yang benar-benar Anda citasi di dalam artikelnya hanya 15 katakanlah. Nah, itu kan tidak boleh sebenarnya ya, apalagi kalau misalnya penulisan paper atau jurnal. Kalau misalnya penulisan buku atau skripsi begitu mungkin bukan daftar pustaka tapi referensi. Nah, itu mungkin aja masih boleh. Tapi tentu cek lagi di dalam panduan penulisan masing-masing instansi ya, tolong. Kemudian silakan dicek lagi panduan penulisannya. Nah, lalu tadi kan kita sudah milih citation style ya. Nah, kemudian kalau misalnya ternyata citation style-nya mau ganti, nah kita bisa pilih di document preference ini. Diklik saja document preference ini, kemudian kita pilih kembali. Misalnya pengen ganti yang apa 7th edition. Nah, nanti dia akan menyesuaikan. Atau misalnya ganti yang Vancouver ini, dia akan menyesuaikan kembali. Oke, nah sekarang kadang-kadang suatu kalimat ini ternyata hasil dari citasi banyak paper, kan bisa saja seperti itu. Nah, ini gimana? Gak apa-apa, tinggal add lagi. Misalnya sekarang ini paper pertama, lalu ternyata ada paper kedua lagi yang saya citasi untuk kalimat yang kedua, misalnya kan bisa aja suatu kalimat itu hasil dari citasi banyak paper. Nah, tinggal diklik, nanti dia akan otomatis menyesuaikan seperti apa stylenya. Demikian juga yang di daftar pustaka akan nambah sendiri. Nah, ini bisa dilakukan kalau di dalam Zotero kita di sini sudah banyak yang kita inputkan. Kalau belum ada gimana caranya? Bisa di drag aja file saudara, misalnya file ini, katakanlah saya punya paper ini, misalnya mau saya masukkan. Nah, contoh taruh di sini. Atau yang tadi mana ya? Sustainable Maintenance and Repair. Nah, ini. Nah, nanti si Zotero akan membaca sendiri metadata yang ada di dalam papernya. Nanti item type-nya apa? Apakah jurnal artikel, blog post, thesis report, manuscript, letter, dan sebagainya, interview. Banyak sekali yang bisa
ditaruh di sini. Web page misalnya itu juga bisa, nanti akan otomatis mengisi sendiri kalau metadatanya bagus. Misalnya ini contohnya title tertulis sendiri, terekam sendiri begitu ya, dibaca dari sini. Sustainable maintenance and repair of RC coastal structures dan sebagainya. Kalau tidak bisa gimana? Bisa kita tambahkan sendiri secara manual. Misalnya ini add new item, kemudian apa tipenya? Misalnya jurnal artikel. Oke, ini ditambah baru ya. Kita tulis sendiri judul baru, misal judul pustaka baru misalnya. Kemudian authornya siapa, nama belakang katakanlah sama nama depan dan sebagainya, bisa Anda isi sendiri. Nah, atau cara lain, misal kalau Anda search melalui Google Scholar katakanlah, atau dari mana aja, misalnya flood risk, kemudian contoh kita ambil yang ini misal. Lalu biasanya kan suatu paper ada DOI-nya ya. Kita cari DOI-nya mana ya, ini dia. Misal kita sudah punya DOI dari artikel kita. Nah, ini bisa kita copy, kemudian kita tambahkan dari sini add items by identifier. Kita paste ke sini. Nah, dia akan menambah sendiri di sini flood risk analysis. How detailed do we need to be misalnya. Ini tadi. Jadi ada yang cara manual tadi dengan ngeklik yang tombol warna hijau dengan icon plus di sini, atau dengan identifiernya. Atau kalau Anda pengen mengatur dalam folder-folder ini juga seperti ini, silahkan. Nah, ini yang Zotero ini silahkan dipakai karena sangat mempermudah kita dalam menulis supaya lebih teratur, terstruktur, tidak ada yang ketinggalan citasinya, dan hidup kita akan menjadi sedikit lebih ringan ya, terutama dalam menulis. Mungkin itu dulu, 12 menit ya kayaknya. Oke, sampai jumpa lagi lain kali.